Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Jumpa kembali dengan saya Oming di kisah luar biasa Nuswantara melalui dongeng ARC seri Kayangan Ngejowantah episode 277 dengan judul Jagat Ipun Poro Lelembut. Dan Mbak Vicky bergabung. Umi sudah kirim undangan untuk bergabung, Mas. Sudah masuk belum, Mas, undangannya, Mas? Statusnya unable to. Umi kirim ulang. Halo, Mas. Halo Mbak. Yes. Halo, nah sekarang udah Hore. masuk. Bisa, hore. Ini aku juga bisa lihat Mbak kayak nggak kayak minggu lalu. Minggu lalu kan akunya nggak bisa lihat apa-apa. Nggih, minggu lalu yang hari Jumat nih, Mas nggih. Kalau Rabunya bisa. Kan Lupa minggu aku. lalu kita 2 kali. Oh iya ya, Gimana kabarnya, Mas? Capek nggih? capek Mbak. Nggih, Mas. Aduh. Tapi di sana hujan nggak, Mas? Nggak panas. Panas nih. Di Sama situ hari hujan. ini. Nggak ada hujan hari ini, Mas. Panas banget memang. Panas, kentang-kentang. Panas, Oke, panasnya potato. 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 Mana ini Mbak Vicky? Sudah Umi kirim, Mbak. Undangannya tolong diterima. Telat kayaknya Mbak. Aku tadi itu udah masuk. Halo, Mbak. Halo. Halo Mbak. Jelas di tempatku semuanya. Semuanya juga kelihatan. Oke. Aku kali ini kan aku udah dengerin ya. Di masaku panas, kentang-kentang. Di Mbak Oming apa? Potato. Hujan. Di tempatku angin kayak disuntak. Mas. Angin. Bener-bener nggak berhenti dari pagi sampai sore sampai pulang kerja tetap aja. Anginnya bener-bener. Itu Mas, jemuran tuh bisa terbang Mas kalau nggak diikat di apa tiang. Besi jemuran bisa terbang Mas. Segitu kencengnya di tempatku kerja sih, di kosku mah enggak. Tapi kayaknya harusnya di sekitar sini juga kerasa, tapi karena sekenceng itu. Kebetulan juga ibu-ibu tuku tuh kan sepuh-sepuh ya. Aku lagi mikir itu mereka kalau kegiatan gitu masuk angin apa enggak. Anginnya kenceng banget. Begitu sekian. Jadi tiga wilayah beda semua ya Beda. ininya kondisinya. Di sini sama, Mbak. Sama kayak Mas di situ potato. Jadi, tapi kalau untuk angin sih aman, nggak ada. Nggak tahu kalau di tempat lain ya, Mbak. Oke, Tempatku anginnya. kita langsung mulai aja, Mas, Mbak. Oke. Sampun Oke. siap? Monggo. Oke. Atlantis series ke-277, Jagatipun Para Lelembut. Salah satu, lelembut adalah makhluk yang tidak punya wadah. Bukan karena dia lemah lembut terus dikatakan lembut ya. Jangan, karena itu istilahnya orang Jawa mungkin nggak tahu, kalau di Bali apa ya namanya, apa ya lembut juga atau apa nggak ngerti. Kalau Kami di Jawa kan juga nggak tahu. Apa Mbak? Kalau di Bali Mbak? sama, Mas. Oh sama.
Iya. Ya, jadi bukan makhluk yang lemah lembut terus dianggap lembut ya. Lanjut, Mbak. Tidak punya wadah itu bisa karena sejak awal memang tidak punya atau dulu punya tapi sudah selesai masa terbitnya. Jadi yang jelas nggak ada badan kasarnya gitu. Lanjut, Mbak. Dikatakan lembut itu karena tidak mudah dilihat tapi ada. Jadi di sini nih science untuk saat ini teknologinya tanah muruk pasti belum bisa menjangkau yang ini. Lanjut, Mbak. Tapi yang dikatakan lembut itu yang ikut mendukung Hamayu Hayuning Bawono. Jadi kalau kayak Drubeksa atau Bekasaan tidak termasuk ya dalam lembut. Lanjut, Mbak. Walaupun Jadi sama-sama nggak untuk kelihatan ya. yang Ayo lanjut aja. jadi untuk yang tidak bisa Hamayu tidak bisa dikatakan lembut. Itu dinamakan Bekasaan. Lanjut, Mbak. Jadi lembut pada dasarnya mereka yang tidak punya wadah dan masih mendukung Hamayu, tapi bukan ada pada tataran Danghyang. Jadi di bawahnya Hapsoro Hapsari. Lanjut, Mbak. Jadi tatarannya di bawah Danghyang. Ya, jadi di yang itu kan Hapsoro Hapsari. Dari mulai Hapsoro Hapsari, Durantoro Widodari sampai Widodoro Widodari itu yang dan mereka ada di bawah itu. Lanjut, Mbak. Secara kedudukan mereka sama halnya dengan manusia. Karena mereka menempati ruang lebih dulu. Lanjut, Mbak. Dan mereka juga punya peradaban sendiri. Dan tapi yang tidak terlihat itu belum tentu kalau itu lembut atau belum tentu kalau itu bekasaan karena bisa aja dari peradaban yang sangat maju yang membuat mereka jadi tidak terlihat. Lanjut, Mbak. Dan mereka juga punya peradaban sendiri. Lanjut aja, Mbak, nggak perlu jelasin. Mereka juga punya pemerintahan sendiri. Karena mereka banyak, maka mereka harus ada yang ngatur, maka perlu ada pemerintahan sendiri juga. Lanjut, Mbak. Mereka juga punya wilayahnya sendiri. Ui itu besar ya, layah itu jelas ya ulekan, tempat untuk ngulek gitu. Ini mungkin ada hubungannya sama si Indas dulu ya. Lanjut, Mbak. Hmm. Dan wilayah mereka kadang bersinggungan dengan wilayah manusia. Tapi bersinggungan pun belum tentu kok manusia yang ngerti. Lanjut, Mbak. Umur manusia karena punya wadah maka ada batasnya. Tapi bagi yang ngerti tentang sastra jendro dan ngerti manunggaling kawula Gusti bisa aja batasnya itu jadi tak terbatas. Lanjut, Mbak. Sedangkan lembut tidak ada batas umurnya. Karena dia nggak punya wadah. Lanjut, Mbak. 15. Namun bagi manusia yang tidak mempunyai Drubiksa 4 juga sama dengan lembut karena umurnya tidak ada batasnya. Itu tadi yang aku nggak maksud. Bahwa bisa tidak mempunyai batas jika tidak ada Drubeksa 4. Lanjut, Mbak. Terciptanya lembut sebenarnya karena para yang tahu akan datangnya zaman Kolobendu. Karena ketika muncul zaman Kolobendu kan semuanya serba berubah dan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, dan yang salah apalagi makin salah. Lanjut, Mbak. Maka ada beberapa Hapsara dan Hapsari yang tidak mau anak cucunya terpengaruh para Soekerto dan Drubikso. Sehingga memilih menurunkan anak cucunya dalam bentuk seperti itu, supaya tidak terkena gangguan dari zaman peradaban Kolobendu. Lanjut, Mbak. Maka mereka lebih memilih anak cucunya jadi lembut agar bisa ikut Hamamayu dalam waktu yang lama. Mungkin udah dijelasin, nanti lanjut aja, Mbak. Selain itu, agar bisa ikut menjaga Trajayan Katon. Karena Trajaya Katon yang mendapat tugas utama untuk Hamemayu. Lanjut, Mbak. Maka kadang lembut dikatakan Kumoro. Itu Kumoro itu berarti mungkin kalau dikatakan roh, enggak roh. Mungkin beda juga sih, karena
Itu ada tatarannya dan lembut Kumoro itu ada pada tataran roh yang cukup tinggi. Lanjut, Mbak. 21 dan posisinya ada pada Kumoro Luhur dan Kumoro Madya. Dan untuk yang Kumoro luhur mungkin dia sudah mendekati untuk bisa menjadi Hapsara Hapsari atau Widodoro Widodari dan sebagainya. Lanjut, Mbak. Dikatakan Kumoro Luhur karena tanggung jawabnya dalam Hamayu sangatlah besar. Dan wilayah yang dia pegang juga tidak kecil tapi cukup besar. Lanjut, Mbak. Dalam hal ini, kadang Dang Hyang yang sampai pada tataran para dewa-dewi sering minta disebut Kumoro. Itu tidak bisa dijelasin karena udah di atas. Lanjut, Mbak. Hal itu karena mereka tidak ingin jauh dari anak cucunya. Karena memang yang namanya Dangyang itu kan pamong ya. Jadi memang nggak mau jauh dari anak cucu. Lanjut, Mbak. Lalu, dan tidak ingin ditakuti oleh anak cucunya. Ya kalau pamong ditakuti namanya bukan pamong. Lanjut, Mbak. Anak cucu mereka di sini adalah para Trajayangkaton dan para lembut yang mendukung Hamamayu Jagat Raya. Jadi tujuan utama adalah bagaimana supaya Cokro Manggilang tidak pernah bisa dihentikan. Lanjut, Mbak. Maka sangat pantas kalau mereka dikatakan lembut karena segala tingkah lakunya memang lembut. Jadi tidak seperti Bekasaan yang ya beda banget ya. Lanjut, Mbak. Dan juga tidak pernah berusaha mengganggu manusia. Tugas mereka malah menjaga bukan mengganggu. Lanjut, Mbak. Tapi justru mendukung manusia dalam Hamamayu. Dan memberi peringatan jika ada bahaya. Lanjut, Mbak. Bahkan jika manusia kesulitan berhubungan dengan para Hyang, mereka bisa dijadikan perantara. Karena mereka ngerti kemana harus ketemu Parahyang dan Parahyang yang mana yang harus ditemuin. Karena udah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, jangan percaya. Karena ini semua cuma dongeng. Lanjut, Pak. Oke, Mbak Omi. Oke, tambah disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset, atau penelitian, ngeblur, Mbak. Betul. Ya, kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Sampun. Hari ini Mbak, kita ada berapa disclaimer, Mbak, hari ini? Nggak ada, Mas. Absen. Umi jadi Oke. ingat tadi Mas kan ngendiko kalau di sini untuk yang lelembut itu selain namanya lelembut, di sini disebutnya wong samar, Mas. Oh iya. Yeah. Tapi untuk Wong Samar itu kalau di Jawa ya Mbak, itu bukan hanya lembut Mbak, karena kemudian udah rancu antara Bekasaan juga disebut seperti itu gitu loh. Padahal Karena kan bukan wong ya, Mas. ya tapi masalahnya kan tidak bisa membedakan mana Bekasaan mana enggak Mbak. Sehingga akhirnya itu dianggap sama aja gitu. Tapi ya cuma dongeng Mbak. Sama satu lagi, Mas, yang tadi Mas bahas tentang wilayah. Kalau wi niku napi, terus kalau layah untuk yang di Bali niku, layah itu bisa berarti dua, Mas. Satu berarti lidah, yang satu berarti lapar. Jauh banget itu kan, Mas? paling Mbak. Itu paling. Yeah. Kalau layah itu kalau di sini ya tempat untuk ngulek itu Mbak. Yeah, Mas. Bukan bukan ya yang ininya. Yeah. Dan tataannya nih kan ya, Mas. Ya, yang dari batu lebar itu. Cobek. Cobek ya. Bukan Mas. Cobek ya, kalau sobek kan. Bukan cobek. Pakai C ya, bukan pakai S. Iya, pakai C. Tapi karena apa di Jawa biasanya C dibaca S, berarti kan sobek, Mas.
Makanya bukan Aduh. di Jawa, Mbak. Istilah copek itu bukan dalam bahasa Jawa sih. Nggak tahu kalau bahasa yang lain ya. Karena aku ngerti kata copek itu dulu setelah kuliah, Mbak. Karena waktu pas di Bandung aku baru ngerti ada istilah copek. Sebelumnya nggak ngerti aku istilah copek. Hmm, cobek, cowek, kan gitu Mas Nid. Ya, Ada juga ngerti kok lah ya. hmm, layah. Jauh banget artinya di sini. Nggih, Mas. Oke, yang 30 niki Mas jadi mau cerita napi, Mas. Tapi ini Mbak ya, yang penting pertama jangan dipercaya dulu. Kalau percaya ngapain? Karena yang namanya cuman dongeng ya tidak tidak harus dipercaya. Jadi eh, ini menyangkut tentang eh, yang diceritakan baik ke saya ya, bahwa pegunungan yang ada itu bukan sebagai paku nih tanah Jawa atau paku itu bukan itu gitu. Ulangi lagi ya, bahwa gunung itu bukan paku. Jadi dulu ketika mau Prabu Kandiawan itu berhasil menaklukkan Para Drubiksa itu, tapi kan ada yang kemudian menyerah dan kemudian mereka ada yang mau berubah dan mereka belum belum pernah yang namanya nyerang ke Kayangan karena itu belum belum sempat masuk ke Jagad Langgeng. Nah, dari mereka itu kayak jenenge tataran kayak gitu ya Mbak, ambune ramumum gitu. Dapat dikatakan kayak 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 ndok bosok gitu loh Mbak. Dan mereka memilih untuk menunggu sampai dengan akhir dari zaman kalau bendu nanti gitu karena di situ mereka akan dapat pengampunan dari Sang Hyang Wening kan karena mereka memang ya tidak salah sih pada dasarnya karena mereka pada melakukan sesuatu tuh karena tidak tahu yang pertama itu terus yang kedua mereka juga belum pernah masuk ke Jagat Langgeng dan mereka tidak bisa memilih kan lahir harus dari siapa gitu sehingga mereka diberi kesempatan untuk ini apa istilahnya melakukan kayak talak broto atau apa gitu tapi di dalam Arcopodo itu masih di Eko Pratolo, tapi di dalam Eko Pratolo gitu, tapi tidak belum sampai ke Dwi Pratolo ya. Dan mereka itu kan memang ya kayak gitu ya, orang orang ngerti atus dan sebagainya, tapi ya baunya ya kayak gitu gitu. Tapi ini bukan bukan golongan EWW ya Mbak, kan memang ada makhluk tersendiri ya. Kalau aku nggak mungkin nyebut di sini karena mungkin nanti dijelasin lebih detailnya di lo bener aja gitu. Ya, mungkin masih bulan Januari ntar ya jelasin itu. Februari, Mas. Oh, Februari ya, masih di bulan Februari ntar. Ya, karena mereka itu ini apa namanya mengeluarkan bau dan berarti ada gas yang keluar dari mereka gitu. Dan itu kalau tidak dikeluarkan secara berkala, maka ini apa namanya akan membuat ekopratolo menjadi rusak. Maka kemudian Sang Hyang Bathara Antiga ini membuat beberapa ya dapat dikatakan cerobong gitu ya di tempat yang sangat tinggi gitu. Dia dikeluarkan di tempat yang sangat tinggi supaya tidak mengganggu yang ada di bawah dan mengganggu peradaban yang ada di bawah. Jadi keberadaan Argo atau gunung itu bukan untuk jadi paku, termasuk Semeru dan sebagainya bukan. Itu untuk mengeluarkan itu dan supaya tidak terlalu berbahaya karena kan pasti itu jauh dari pemukiman kalau tempat yang sangat terjal, tinggi dan sebagainya seperti itu. Dan untuk yang mengatur supaya mereka itu apa namanya ketika sudah saatnya dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar atau mungkin nggak terlalu besar itu yang mengatur adalah Sang Prabu Rindu Padmawati.
Prabu Lindu Kotapati itu dikatakan lindu karena ketika itu akan keluar pasti ada horoknya dulu tau Mbak. Makanya dia yang bagian menjaga itu gitu supaya tidak terlalu menimbulkan bencana dan sebagainya gitu. Yang jelas ambune ra enak banget kayak ndok bosok gitu. Gitu ya Mbak. Jadi eh, nggak tahu sejak kapan ada cerita kemudian gunung dikatakan sebagai paku itu ya kan, dan itu adalah tempat untuk pengeluaran itu semua gitu supaya supaya tidak mengganggu kehidupan yang ada di bawah, sehingga kalau dia di atas biar nanti gampang ini apa tidak sempat tercium lah oleh yang di bawah. Sampai dengan hari ini kan seperti itu, dan kemudian ada yang bertanggung jawab dan yang di atas pegunungan yang bertanggung jawab untuk membuat supaya itu tidak mengganggu kehidupan di ini apa namanya mereka yang ada di peradaban yang ada di sekitarnya gitu. Maka kalau kalau misalkan kemudian Ki Sabdopalan bisa menjanjikan ada suatu gunung yang akan apa itu namanya hmm, argo ya kan, atau gunung yang akan makbus gitu. Apa ya itu ngomong ya? Itu dia ngerti persis bagaimana mengarahkan ke daerah itu gitu. Dan bagaimana mengumpulkan itu selama sekian puluh tahun atau ratusan tahun kalau perlu gitu. Ya mungkin dalam bahasa ini ya wahing gitu atau bersin gitu. Benar tuh dia ngomong bersin. Tapi untuk itu semua karena nanti akan ada yang mengendalikan, Mbak. Jadi kan urutan dari mulai Dangyang sampai ke Lelembut yang akan menoto itu semua, maka mereka juga perlu latihan, Mbak. Makanya ada yang saat ini aktif banget karena dipakai untuk latihan, gitu kan. Tapi bukan itu yang akan sebagai tanda zamannya, bukan itu yang. Tapi ada satu gunung serem gitu yang nanti dikatakan serem ya, seremen gitu. Kesereman yang mungkin nanti akan dipakai untuk timernya gitu. Ya itu, ini dongeng ya, jadi jangan dipercaya. Itu Mbak mungkin. Tapi Mas, kalau misalnya ada di tempat lain selain bukan yang di cerobong-cerobong niku, tapi ambune juga nggak enak niku, sama juga nih dari Iya, niku juga nih. iya Mbak. Itu kan seharusnya itu memang diarahkan ke satu tempat yang agak tinggi. Tapi karena di situ nggak ada danyangnya, terus bocor lewat situ gitu kan. Maka di tempat yang seperti itu masih pedanyangannya udah nggak ada Mbak. Tapi yang di dongeng sebelah niku kan malah dipakai mandi-mandi kan Mas nih. Ya, kalau untuk yang apa kan itu yang efeknya sampai memang bisa membuat air jadi panas, dan kemudian memang karena itu keluar dari golongan makhluk itu gitu, makanya eh, jenis terah racedo yang kemudian ganggu orang itu juga pasti akan pergi Mbak. Contohnya gatel itu kan pasti akan pergi gara-gara itu. Tapi kalau kelemahan di situ ya orangnya juga ikut pergi Mbak. Karena ambune ra enak tenan. Soalnya Mas kan ada juga yang mata air yang juga mata air tapi aromanya seperti niku Mas, kan. Iya, Dia nggak dekat sama cerobongnya niku, nggak dekat. iya. Tapi ada. Memang ada Mbak. Tapi mayoritas pasti akan keluarnya lewat atas kan. Berarti harusnya mata air niku nanti akan berubah jadi mata air yang tawar atau tetap akan begitu atau itu akan menghilang kan Mas? Kalau begitu selesai harusnya itu menghilang Mbak. Kalau yang bau seperti itu ya.
Karena itu Hmm, hanya apa tetap namanya airnya, Mas. hadiah untuk kalau bendun seperti itu. Itu di dongeng loh Mbak, ini jangan Nggih, dicari nggih, di nggih. tempat nyata ya. Nggih, Mas. Nggih. Hmm, ya, ya. Ketahuan. Kan biasanya kan memang panas nggih, Mas nggih, mata airnya Iya, itu. ini cukup gitu dulu Mbak, mungkin Iya, Mas. karena udah ngantuk. Racetonya itu, oh, racetonya itu kalah sama raceto yang lain gitu, Mas. Nggih. Iya. Oke. Nggih, monggo. Kita lanjut ke slide, Mbak Vicky, monggo. Oke, bentar Mbak. 31. Karena lembut tidak bisa berbohong dan berpolitik. Kalau toh bisa pun tidak akan mau, karena mereka bukan perkasaan. Lanjut Mbak. Tapi mereka juga tidak bisa dibohongi. Karena mereka bisa masuk ke dalam hatinya orang, jadi mereka ngerti kalau akan dibohongin. Lanjut Mbak. Mereka juga cerdas dan bisa diajak berunding. Tapi segala hal yang menyangkut sabdo jati mereka nggak mau berunding. Lanjut Mbak. Jadi jika mereka menyatakan sanggup itu memang beneran sanggup. Jadi kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Bukan sekarang iya besok enggak. Atau sekarang enggak besok iya. Lanjut Mbak. Jadi jika mereka menyatakan sanggup itu memang beneran sanggup. Udah. Ya kan beneran. 35, 36. tapi kalau mereka 102, 36 Mbak. 35. 36, 35, Mbak. 36. 35 kan? Mm-mm. 35 udah Mbak. Yang tadi jadi mereka menyatakan sanggup itu memang beneran sanggup. Yang 35, tapi kalau memang tidak Oh, sanggup, monggo Mbak. Gimana? Jadi berapa nih yang aku baca? ini 35, 35 Mbak. lah. Oke. Tapi kalau mereka tidak sanggup, maka mereka beneran tidak sanggup. Ya kalau enggak ya enggak gitu kan. Lanjut Mbak. 36, ada di dataran lelembut yang memang ditugaskan menjaga pusaka. Dan mereka akan sangat setia di situ gitu. Sampai kapanpun. Lanjut Mbak. Sehingga kekuatan si pusaka di sehingga kekuatan si pusaka dia yang pegang. Sehingga kalau misalkan dipegang oleh orang yang tidak mempunyai kepentingan atau tidak berhak, maka pusakanya jadi tidak ada gunanya. Lanjut Mbak. Dan yang menjadi yoni pusaka juga kekuatannya adalah lembut yang ditugaskan oleh para yang menjaga pusaka. Biasanya digunakan untuk mengarahkan si pusaka lari kemana dan sebagainya. Gitu adalah tugas dari mereka. Lanjut Mbak. Karena yang dijaga adalah kekuatan alam. Karena kekuatan alam itu tidak boleh jatuh di sembarangan orang. Lanjut Mbak. Dan para lelembut ini yang akan mencocokkan sandi dari si pengguna pusaka. Jadi kalau sandinya tidak tahu, walaupun merasa tahu atau rumangsa bisa, ya tetap aja nggak akan ada efeknya. Lanjut Mbak. Sehingga tidak semua orang bisa menggunakan pusaka. Makanya walaupun mungkin punya, tapi kalau nggak ada, nggak ngerti itu apa ya nggak ada gunanya juga. Lanjut Mbak. Dan si lelembut juga tahu siapa yang berhak atas pusaka tersebut. Maka dia juga bisa memindahkan itu tanpa sepengetahuan orang yang sedang merasa memiliki. Lanjut Pak. Dan lelembut tersebut juga selalu mengadakan kontak dengan empu yang menjaga pusaka. Yang membuat pusaka. Sorry, yang membuat, sorry, yang membuat. Ya. Kalau kontak dengan empu yang buat pusaka, jadi dia tahu persis harus jatuh kemana pusaka itu. Lanjut Pak. Sehingga kekuatan alam di dalam pusaka tidak bisa disalahgunakan. Karena pertama mungkin yang pegang tidak tahu, yang kedua si pusaka juga bisa tahu-tahu menghilang. Lanjut Mbak. Bahkan jika dicuri sekalipun, maka si maling tidak akan bisa menggunakan pusaka. Bahkan juga bisa pulang sendiri kalau perlu. Lanjut Mbak.
Dan lembut tersebut juga tahu jika yang harus dia jaga ada dalam bahaya. Sehingga dia juga bisa membuat si pusaka pergi atau mungkin Yoninya dibawa pergi. Lanjut, Mbak. Maka dia bisa otomatis tanpa diminta melindungi pemiliknya. Jadi kalau pusaka itu kalau misalkan dimiliki kan biasanya tanpa diminta kita sudah terjaga. Lanjut, Mbak. Bahkan, jika dicuri sekalipun, si pusaka tetap akan melindungi pemilik yang aslinya. Walaupun tempatnya jauh sekalipun itu tetap akan menjaga orang yang memiliki, bukan menjaga orang yang sekarang memegang. Kecuali kalau yang memegang yang memiliki. Lanjut, Mbak. Bahkan, jika dicuri sekalipun, si pusaka tetap akan melindungi pemilik yang aslinya. Jadi si pusaka tetap akan menjaga kepada siapa dia harus menjaga. Lanjut, Mbak. Dan justru bisa membahayakan yang mencuri pusaka tersebut. Karena yang mencuri pusaka belum tentu bisa melihat kalau si pusaka atau lembut yang menjaga justru akan menghajar dia. Lanjut, Mbak. Pusaka bisa kembali sendiri karena ada lembut yang akan membawanya pulang. Bahkan kalau misalkan kita pergi nggak dibawa, tahu-tahu bisa aja langsung masuk dalam tas. Lanjut, Mbak. Jika si pusaka dirusak, maka si lembut tahu harus pindah kemana. Karena si empu akan memberi petunjuk pada lembut supaya dia pindah kemana. Lanjut, Mbak. Maka ketika besi dilebur dan dijadikan mobil sekalipun, Yoni kadang akan ikut masuk ke tersebut. Maka kadang-kadang aneh ada bentuknya kendaraan roda 4 atau roda 2, tapi ternyata ada yoni pusaka di situ. Lanjut, Mbak. Dan entah bagaimana akan jatuh pada garis pemiliknya. Jadi tidak akan meleset, tidak akan ke tempat yang keliru. Lanjut, Mbak. Dan ada zaman di mana lembut yang jaga pusaka tidak boleh merespon pengguna pusaka. Itu ada di zaman Kolobendu. Lanjut, Mbak. Karena di zaman tersebut akan berbahaya jika pusaka digunakan sembarangan. Karena di zaman Kolobendu itu rata-rata menggunakan itu justru untuk apa ya namanya? Ya untuk penaklukan, bukan untuk Hamamayu. Lanjut, Mbak. Maka pusaka hanya diizinkan dipakai beberapa orang saja yang sudah ditentukan oleh para hyang. Jadi bukan orang yang milih, tapi justru yang sudah menentukan. Lanjut, Mbak. Namun pusaka tetap akan melindungi pemilik pusaka. Sudah jelas, jadi lanjut aja, Mbak. Tapi yang dilindungi harus merawat si pusaka. Ya, sekarang kalau misalkan kita pelihara anjing, ya bukan terus kemudian dia kan ikut aku, ya berarti harus manut aku, nggak begitu. Tetap harus diopeni, kalau nggak diopeni ya pergi. Bisa aja wajaknya mungkin nggak pergi, tapi yoninnya bisa kabur. Lanjut, Mbak. Jadi bukan digeletakkan saja terus akan dijaga. Jadi harus dirawat. Lanjut, Mbak. Karena di alam itu semua harus ada timbal baliknya. Tapi timbal balik yang dikeluarkan oleh makhluk yang tatarannya kumoro itu beda dengan bekasaan. Kalau bekasaan biasanya nyawa yang diminta untuk baliknya, atau sesuatu hal yang menyakitkan, atau apes atau gimana gitu. Oke, karena sudah 60, aku disclaimer dulu, semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau percaya jangan pernah percaya, karena dongeng bukan untuk dipercaya. Oke, Mbak. Oh, udah 60 ya? Nah, Aku pikir belum. Oke. Mbak Oming ini blur sih. blur. Ya, tolong Oke. Mbak Oming. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke, sampun. Nah, yang 60 nih Mas, monggo. Dongengnya Mas.
Aku nggak anu Mbak, apa namanya, mau nanya sebentar Mbak. Aku tuh akhir-akhir ini merasa bahwa mataku lebih jernih, melihat tulisan kecil jadi kelihatan lagi gitu. Nggak kayak dulu banget. Kalau Mbak Weng merasakan seperti itu juga nggak? Aku nggak pakai kacamata tapi tuh disclaimer tuh udah mulai kebaca sekarang. Kalau dulu kan nggak. Kayaknya Oming belum, Mas. Mungkin lebih jelas kelihatan karena lensanya yang diganti, Mas, kalau Oming, Mas. Oh, Kalau Diki gimana? Aku masih muda, jadi tidak relate. Loh, bukan gitu. Tapi kan Mbak Mataku juga sangat sehat, Mbak. Mataku sangat sehat. Aku nggak minus, nggak plus, Oke. surplus. Ya, ya. Oming juga nggak plus kok, Mbak. Otaknya aja Jadi gini. tapi Makanya kalau aku suka sekarang udah aman mulai sih kalau mulai aku kelihatan mata. lagi Mbak. Udah mulai jelas lagi, tapi ya belum jelas banget belum. Tapi sudah bisa baca tulisan kecil-kecil gitu loh. Kalau dulu kan nggak. Sekarang udah mulai lebih cetol, tapi belum cetol welo-welo, belum cetol wela-wela gitu. Semoga Oming juga diikutin ya, Mas. Bisa jelas. Ngikutin apa diikutin? Bukan diikutkan gitu loh maksudnya. Untuk bisa jelas ngelihat. Jadi nggak butuh kacamata lagi. Itu, Mbak. Capek kacamata itu. Monggo. Masa sih, Mbak? Kalau Emang menyanyi capek? di luar sana gimana tuh? Merasakan seperti aku nggak? Kalau aku sih ngerasain gitu. Kalau kalau enggak ya berarti aku sendirian. Coba ada yang komentar nggak? Nggak ada. Nggak Nggak ada yang ada ngomong. menyanders mah. Kelilipan Mas kalau menyanders, Mas. Kadang kalau menyanders tuh ada di belakang kuda Nil, jadi nggak kelihatan. Gimana? Jadi mau tulisan segede apapun juga nggak kelihatan. Baju kelihatan Seperti nggak? itu. Kelihatan. Apa nih? Guys, game Mas Ami, loh. Ada yang ngalamin yang sama, atau Mas Coci juga begitu. Mas Coci juga lebih kelihatan jelas gitu nggak Mas? Kalau aku jelas loh, malah lebih jelas sih. Belum biar banget sih belum, tapi udah bisa baca. Udah makin ini loh. Kayak tulisan di sini ini dulu nggak susah baca, sekarang udah gampang. Hore. Mas Aduh. Motayo belum, Mas Saipun boten, Nggih sami Mas Coci. Ada lagi sama Mas Agung siapa itu tadi? Sri Dewi, Mbak Sri Dewi. Belum. Bu Anom itu ya. Yang bilang sama itu Bu Anom ya. Oh gitu. Oke. Oh, berarti masih banyak yang belum ya. Kalau aku sih merasakan seperti itu. Di pada saat bersamaan juga ngerasain berat menurun. Dulu kan waktu di Tuban, Mbak ngerti itu aku 81 sekian gitu ya. Sekarang 72,05. 85, Mas. 85 ya. Sekarang 72,05 Mbak. Keren. Aduh. Gue Mas. Jadi anu apa namanya eh tidak apa namanya bersamaan dengan itu tuh mataku jadi lebih jelas gitu loh, lebih lebih ini. Tapi yang tak rasain itu di daerah sekitar mata kalau pagi sampai malam terutama ya, malam atau pagi ya pokoknya di sini tuh kayak eh, apa kayak ada air itu loh Mbak. Bukan berbes tapi kayak keringet atau apa ya, tapi di daerah sekitar sini Mbak. Hmm. Tiap hari, tiap pagi aku mesti loh kok kenapa ya kok basah gitu. Kalau ngerasain gitu aku. Tapi bukan keringat nggak, Mas? Kayak keringat tapi kayak titik-titik itu loh Mbak. Tapi banyak di sini. Hmm. Dari sini sama sini. Tapi setelah beberapa hari ini aku juga memperhatikan mulai dari beberapa minggu yang lalu tuh disclaimer aku udah bisa baca gitu loh yang ditulis itu walaupun kadang-kadang masih belum terlalu jelas ya. Tapi aku ngerti yang oh ini blur memang blur ya Mbak Vicky Iya. ngomong blur ya, tapi juga merasakan blur gitu. Hmm. Iya.
Ya kalau mungkin merasakan seperti itu sama enggak dengan aku, kalau aku juga juga berat badan turun. Sama dengan berat badan turun, terus bersamaan juga dengan mata jadi lebih jelas gitu loh. Dan itu tidak pakai usaha yang macam-macam ya. Oh, makanku juga banyak Iya, Mas. Iya, iya. gitu. Ya mungkin aku cuma pengen nyocok nih itu aja Mbak. Kalau ternyata banyak yang belum, tapi kalau aku sih rasanya seperti itu. Terus Mas, tapi malah Mas. Kalau ini ada yang perut perut aku udah turun juga, nggak seperti dulu, tapi cuma mungkin belum kelihatan ya karena tadinya kan 102 cm lingkar perut. Sekarang kalau tak ukur tuh 85, Iya. Tapi 85. Tapi ya nggak tahu. katanya Mas Koiri kalau di mata itu baca di tulisan yang di duit bisa lihat katanya dia. Hmm. Jelas katanya lihat kalau Mas Koiri bilang di tulisan di uang. Ya tulisan di uang ya semua orang bisa lihat Mbak. Bedakan 100.000 dan 2.000 aku bisa Mbak, jelas banget kalau itu. Tapi yang kita riset kan 20 sama 2000 kan Mas. Ya. Ini mungkin anu ya Mbak, tingkat aktivitas dari Truebacksa mungkin tiap orang mesti beda-beda ya, efek dari yang sudah di itu oleh apa namanya Mojopahit ya. Dan aku sih kerasa dengan tiba-tiba seperti berat badan kok bisa turun sendiri, sama ini apa namanya mata jadi lebih jelas, dan lingkar lingkar perut juga berkurang gitu loh. Berkurangnya kalau menurut aku sih lumayan, tapi mungkin orang lihat mungkin belum begitu kelihatan karena baru berapa ya, 102 ke 85, 17 ya, 17 cm Tapi udah gitu. kelihatan lebih tirus kok Mas. Terus ada yang dari 120 ke 110, jadi ada yang turun juga ya. Iya. Ini juga ada Kalau yang di bilang tempatku nyamuk sekarang pencaharian. nggak ada. Kali kan tetap ada yang katanya nyamuknya jadi makin banyak sekarang ya. Itu mungkin tempat saya apa dari tempatku berlibur ke sana mungkin. Karena tempatku nggak ada nyamuk sekarang. Nggak perlu beli semprotan lagi gitu loh. Nggak pernah kayak dulu gitu. Nggak, aku cuma pengen di 60 ini pengen nyocokin itu aja Mbak, karena aku ngalami seperti itu. Tak pikir apakah semuanya ngalami apa enggak, ternyata pasti banyak yang belum ngalami. Jadi itu tidak bisa dikatakan tanda-tanda zaman karena baru beberapa yang ngalamin gitu kan. Itu Coba Mbak. yang mana yang udah ngalamin kayaknya cuma satu deh Mas. Tadi ada Satu si aja deh. Dewi sama Mas Coci Utomo kan. Hmm. Ini oh, setelah Budin lihat uang jelas ya iya. Kalau itu harus, kalau nggak jelas gawat. Iya. Oh, wah, Mas Wahyu Tuban juga ngerasain. Kalau di tempatnya Mbak Komeng, nyamuk banyak nggak? Nah, masih sama kayak sebelumnya udah nggak heboh kan udah dari kapan itu udah nggak ada nyamuk lalat udah ndak. Hmm, jadi sama ya dengan tempatku ya. Jadi ada yang apa sekarang nyamuknya bertambah, tempat kita nyamuknya berkurang gitu. Mungkin Mungkin, iya. mungkin Mungkin ke anu, tempatnya. nyamuknya kasihan sama aku terus pindah ke sana gitu Mbak. Karena mungkin di sana mereka lebih kerasan. Oke. Oh,
Tridevi itu itu Bu Anom atau bukan? Nggak tahu Mas. Umi cuma nuduh. Tridevi Hapsari. Turun Oke. 3 kilo katanya. Oke. Oke. Oke, kalau Kenten, ayo Ya. kita lanjut ke slide. Kalau memang sampun nggak ada yang ini, Mbak Vicky ada mau ditanyain? Apa nanti? Monggo Mbak. Nanti aja aku Mbak. Nanti Oke. aja. Oke. Ini tuh kita live-nya udah aman ya? Nggak ada potong-potongan ya? Enggak. Aman sih, Mbak. Aku nanti di 90 aja Mas tanyanya. Oke. Oke, 61. Tapi timbal baliknya itu bukan nyawa. Ya. Kalau nyawa ya berarti bekasaan. Lanjut, Mbak. Juga bukan kutukan dan penyakit atau sesuatu yang menyakitkan. Karena yang namanya sesuatu yang baik itu tidak akan pernah mengutuk, Mbak. Lanjut, Mbak. Tapi timbal balik yang sama-sama bisa menyenangkan. Karena tujuannya Hamamayu, dan Hamamayu itu bukan dengan cara memberi kutukan dan sebagainya, dan bukan menyakitkan. Lanjut, Mbak. Karena Gusti lebih senang melihat titah tertawa bahagia daripada titah merasa ketakutan. Karena pada dasarnya nggak sah Gusti lah, orang tua juga begitu. Pasti lebih suka lihat anaknya tertawa daripada anaknya takut atau minder. Lanjut, Mbak. Dan Gusti juga tidak mau titahnya ketakutan. Bener gak sih? Iya, benar. Bentar. Karena yang diinginkan memang tidak ada yang membuat titah itu ketakutan lagi. Lanjut, Mbak. Maka diadakan pusaka karena keberadaan Radru Bikso dan Sukerto. Karena mereka akan banyak mengganggu dan akan menimbulkan banyak ketakutan dan pasti akan banyak kutukan dari gara-gara mereka. Lanjut, Mbak. Dan gunanya pusaka itu untuk melindungi dari Radru Bikso dan Sukerto. Karena mereka belum tentu kelihatan. Tapi dengan keberadaan si pusaka itu tidak akan istirahat 24 jam hanya untuk mengawasi mereka. Lanjut, Mbak. Jadi pusaka bukan untuk mengusir lembut. Ngapain wong itu sesuatu yang tidak mengganggu kok diusir. Lanjut, Mbak. Juga bukan untuk menyakiti sesama Trajayan Katon. Ya kan tujuannya untuk Hamamayu. Jadi bukan untuk membuat malapetaka. Lanjut, Mbak. Juga bukan untuk merusak alam. Tujuannya Hamamayu soalnya. Lanjut, Mbak. Maka ada banyak pusaka yang bisa digunakan untuk mengendalikan alam. Supaya dalam melakukan cokro manggilingan itu benar-benar tidak terganggu oleh Trastru Bekso. Lanjut, Mbak. Bahkan untuk meredam bencana. Itu sudah banyak dicoba dan ya banyak bencana alam yang bisa dikendalikan dengan itu. Cuman masalahnya kan ketika zaman berubah menjadi ke ini tradisi yang dipegang oleh penganut asam amino. Lanjut, Mbak. Meski si pusaka tidak diaktifkan, tapi lewat daerah bencana saja pasti bencana alam mereda. Itu sering ada yang mempraktekkan sih. Lanjut, Mbak. Jadi di alam ini tidak ada yang alami. Karena alam itu ada yang ngatur, jadi memang tidak akan ada yang alami. Lanjut, Mbak. Yang ada itu alamiah nih ya. Karena ada yang ngatur, dan yang ngatur itu pasti juga tidak mau kalau dikatakan mereka seolah tidak bekerja. Lanjut, Mbak. Dalam gerakan alam lembut punya peran yang sangat besar. Karena mereka yang mengatur dan memperhatikan jika akan membahayakan manusia atau tidak. Lanjut, Mbak. Mereka yang mengarahkan jalannya suatu bencana. Tujuannya supaya tidak mengarah ke suatu tempat yang banyak kehidupannya, kecuali kalau daerah itu nggak ada lembutnya. Lanjut, Mbak. Tapi mereka melakukan bukan atas kesenangan dan asal berbuat. Mereka seharusnya menghindarkan itu dari manusia. Kan kalau di situ sampai ada, ya berarti
mereka sudah tidak ada di situ. Lanjut, Mbak. Karena mereka melakukan atas perintah Sang Hyang dan Dang Hyang. Ada yang mereka turut, jadi mereka tidak asal bertindak. Lanjut, Mbak. Dan itu semua dilakukan agar manusia menyadari bahwa alam itu bisa diajak bicara. Yang pertama, alam bisa diajak bicara, dan yang kedua, alam juga bisa membalas suatu pernyataan. Lanjut, Mbak. Jadi tujuan alam bergejolak itu agar manusia bisa harmonis dengan alam. Tujuan yang paling utama supaya Hamemayu bisa berlangsung dan Cakromanggilingan tidak bisa dihentikan. Lanjut, Mbak. Dan jangan menganggap alam itu sebagai benda mati. Karena bahkan Arthropoda itu dapat dikatakan sebagai organisme terbesar di ini, yang biasa ditempati manusia. Lanjut, Mbak. Jadi harus bisa mengerti bahasa alam. Dalam bahasa Jawa istilahnya sastro jendro. Lanjut, Mbak. Itulah yang dikatakan pada sastro jendro. Sastro itu tulisan atau bahasa, jendro itu alam. Lanjut, Mbak. 85-86 kayaknya nggak usah dijelasin deh Mas, soalnya udah disebut Mas Agung, jadi aku cuma Ya. bacain aja. Sastra berarti bahasa atau tulisan, sedangkan dan jendra adalah alam raya. 87, sehingga manusia diharapkan agar paham atas bahasa alam. Sehingga mengerti tentang gerakan alam dan apa tugasnya dalam mengendalikan alam. Lanjut, Mbak. Dan yang bisa berbahasa tentu saja bukan benda yang mati. Karena kalau benda mati nggak mungkin bisa ngomong. Lanjut, Mbak. Karena tradisi menganggap benda mati itu memang bukan tradisi dari Kerajaan Katon. Itu tradisi bangsa Muruk yang mereka menganggap manusia berasal dari asam amino. Lanjut, Mbak. Tapi kalau Soekerto dan Drubiksa itu perkecualian. Ya, mereka boleh mikir sendiri karena mereka memang leluhurnya tidak jelas. Lanjut, Mbak. Ya udah deh Mas, 90 kan. Tapi kalau Soekerto dan Oh iya. Drubiksa itu perkecualian. Oh iya, ya sudah 90 ya. Karena sudah Iya. 90 aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya karena ini semua cuma dongeng. Oke, lanjut, Mbak. Masih blur Mbak, sinyalnya kayaknya bermasalah sih. Ya, oke. Oke. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja, atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke, monggo Mbak, Mas. Ada yang Nggak ada yang ceritain lagi, Mbak. nggak ada. Oke, kalau Jangan Gentan, Mbak soalnya, Vicky, oke. Mbak Vicky Oke. ada yang mau ditanyain sama Mas? Mau? Ada. Oke, yang pertama ini Mas. Nanti jika Hapsara dan Hapsari sudah kembali, ini kan berangan-angan ya Mas. Berangan-angan di negeri dongeng, jadi kayak lebih halusinasi nggak sih Mas? Apakah bisa dilihat dengan mata biasa atau butuh cara yang lain? Yang pertama tergantung hapsara-hapsarinya, Mbak. Kalau dia mau ya bisa aja. Tapi kalau enggak ya harus pakai cara lain gitu. Cuman masalahnya cara lain itu zaman sekarang udah diganti dengan sesuatu yang sifatnya yang sejagat cilik. Jadi orang bakal ketemu, Mbak, dengan cara ini. Gitu, Mbak. Oke, terus apakah semua orang pada nantinya itu bisa dengan mudah melihat Hapsara dan Hapsari, Mas? Itu tergantung dari hapsara-hapsarinya. Tapi sepertinya kalau udah berakhir seharusnya iya. Karena kan hapsara-hapsari itu juga pengen kontak dengan anak tunai kan, Mbak. Jadi seharusnya iya. Ya kan nanti kalau iya ya Mas. Kalau misal tidak, itu kira-kira mengapa dan kenapa tidak semua orang bisa melihat para Hapsara dan Hapsari? Kan tidak semua orang bisa menghormati mereka, Mbak. Jadi tidak perlu kan kalau orang tua itu ngapain sih mencari perkara kalau memang
orang itu juga tidak ada niat untuk bertemu, ya ngapain harus ditemuin gitu kan. Kenapa harus kelihatan sama dia? Tapi kalau yang ngarep-arep beneran beneran ngerti sopan santun dan sebagainya, ya pasti seharusnya lebih mudah untuk itu gitu, untuk ketemu dan untuk melihat, Mbak. Tapi Mas, tolak ukurnya hanya tingkat kesopanan itu atau ada hal lain, Mas? Juga masalah kemampuan dalam menerima itu ya, karena mereka juga memperhitungkan faktor kekuatan mata orang dalam melihat itu nanti bagaimana gitu. Kilau cahayanya beliau itu terlalu kuat untuk dilihat untuk orang yang lawaran gitu istilahnya tuh hanya ya orang ngerti tata cara LKP gitu loh Mbak. Itu bisa merusak Trio memang masalahnya. Oke. Terus Mas, kalau ada orang yang kepengen bisa atau kepengen ketemu misalnya itu, apa yang harus dilakukan supaya bisa mungkin dengan mudah dan tidak mudah untuk melihat Hapsora dan Hapsari, Mas? Kalau pengen sih aku juga pengen Mbak. Nah masalahnya tuh kan di sini nih kalau misalkan diceritakan detailnya untuk bagaimana ketemu dengan mereka dengan beliau itu kan repotnya nanti akan eh, jadinya tidak dongeng lagi Mbak. Jadi karena dongeng, jadi lebih baik tidak melihat. Nanti tidak pernah jadi dongeng Mbak. Iya, ya, Jadi karena kan tadi udah kenyataan. ngomong kalau imajinasi ya. Heeh. Oke, terus Mas, mungkin nggak sih Mas ada tata cara yang lain misal, bisa nggak sih dengan membuat para Hapsor dan Hapsari itu menjadi senang dan eh, apa pula yang dibenci, contoh kayak mungkin nggak pakai cara itu juga bisa itu. Yang jelas Hapsara Hapsari tidak suka dengan si jelek yang tidak kecil Mbak. Hmm, Karena selama ini dia yang membuat beloknya seluruh tata cara yang ada kan. Jadi ketika masih berdasarkan itu ya wes gitu loh, rasa ketemu gitu. Atau masih disama-samakan sama itu ya mending rasa ketemu gitu. Itu Mbak. berarti sebenarnya kalau kayak gitu kan, berarti hal yang bisa bikin Hapsor dan Hapsari senang ya jangan disama-samakan dan nggak ada itu gitu kan Mas. Iya, Nggak ada si yang tidak kecil, gitu. Iya. ya kan? Oke, dari aku kayaknya sementara itu dulu Mas. Monggo Mbak Oming kalau misal mau diterusin Mbak. Iya. Oming kalau Kentan yang nanya Mas, Mas kalau para Hapsoro Hapsari niki kan sudah lama nggih pergi eh, dari Nuswantoro niki, maksudnya di negeri dongeng niki Mas. Terus setelah sekian lama para Hapsoro Hapsari niki pergi, terus apa nanti kan suatu saat kan beliau-beliau niki akan datang kembali kan gitu Mas. Terus apakah saat itu saat beliau-beliau niki rawuh, apakah Ibu Pertiwi niki akan kuat Mas dalam menerima rawuhnya beliau-beliau para Hapsara Hapsari niki Mas? Yang pertama karena dia masih juga membawa kekuatan Mbak. Daerah yang ditinggalkan pasti akan bergoncang ya Mbak. Daerah yang didatangi ya mesti kabotan maklek gitu kan mesti ya ono goncangan dhisik ya Mbak. Jadi Hmm. kalau dikatakan Ibu Pertiwi apakah sanggup, ya pasti masih sanggup, tapi pasti ada goncangan gitu Mbak, karena bagaimanapun juga Arcopodo sudah tua loh Mbak. Hmm. Tapi beliau-beliau niki para Hapsara Hapsari niki datangnya kira-kira rame-rame atau satu persatu kan Mas? Di awal-awal mungkin satu persatu Mbak, tapi nanti kalau sudah peralihan kalau bendu berakhir harusnya rame-rame Mbak. Karena supaya Arcopodo ini supaya kuat dulu gitu kan. Satu-satu yang bagian jagain supaya goncangan tidak terlalu besar. Tapi pada saat satu aja tuh mableknya ya lumayan gede Mbak. Satu itu. Padahal beliau ini kan tidak besar ya Mas nggih. Tetap aja Iya. karena kekuatannya nggih. Terus kalau nggak cuma berusaha ngebayangin walaupun nggak mampu
Karena mereka kan datang dengan membawa kekuatan penuh kan kita Mas tadi ngendikong. Maka kira-kira goncangannya nike seberapa besar Mas? Maksudnya kan tadi kan Mas ngendiko lumayan untuk yang ditinggalkan, mungkin yang akan didatangi. Nah yang didatangi ini kira-kira seheboh yang ditinggalkan apa gimana Mas? Arcopodonya nih. Mungkin mirip ya Mbak ya. Cuman mungkin gini, Parohyang itu kan sudah memberitahukan tentang banyak hal. Ketika si Bedara jelek ini butuh mangsa, maka ketika Sang Hyang Bedari Condro atau Sang Hyang Bedara Surya itu habis memberi dia mangsa, maka kan mungkin akan nandain Mbak dengan ini apa namanya dengan istilahnya itu dengan gerhana untuk nandain bahwa ini Bedara jelek wis dipakani seperti gitu. Jadi bukan berarti kalau gerhana itu dicaplok sama Bedara jelek enggak, tapi Bedara jelek berarti pakani gitu. Sehingga berarti aman. Makanya bagaimanapun juga ketika ada suatu goncangan di ibu kota dan tidak diimbangi dengan adanya gerhana, maka terjadi peristiwa yang akan sangat besar. Gitu Mbak. Nah, ketika pulangnya Hapsara Hapsari pasti tidak akan diimbangi dengan gerhana Mbak. Karena mereka akan nendang si Bedara jelek pergi sejauh-jauhnya. Gitu. Semoga tidak paham Mbak. Karena cuma dongeng Mbak. Memang nggak harus dipahami. Tapi Mas kan yang minggu lalu kan Mas membahas tentang Aji Condo Birowo ya Mas. Nah, kira-kira para Hapsara Hapsari niki akan datang sebelum Aji Condo Birowo niki melakukan tugasnya atau pripun? Tapi masih satu-satu Mbak ya. Berarti belum geruduk itu belum. Itu pasti akan iya sih, karena bagaimanapun juga mereka khawatir Aji Condo Birowo nanti terkendali apa tidak gitu kan. Karena supaya anak putu mereka supaya aman dan mereka harus mengamankan anak cucunya dulu toh Mbak. Yang dianggap anak cucu loh. Gitu Mbak. Tapi kayaknya bukan kayaknya sih. Ada nggak caranya mempercepat Mas supaya para Hapsara Hapsari ini biar segera rawuh kan Mas? Ada berbagai cara Mbak. Yang pertama itu kita minta tolong ke Atlantis untuk untuk menyampaikan pengharap-harap kita kan. Berarti dengan melarung pernyataan ke sana supaya sana yang nanti memberitahukan. Itu karena kalau kita ke Tanah Murup langsung kan kangelan. Yang pertama itu. Terus yang kedua lewat petilasan. Kita nyuwun supaya leluhur itu segera membantu kita untuk menyatakan bahwa ini anak putus ngarep-arep kenapa mereka nggak datang gitu kan Mbak. Terus yang ketiga ya kalau misalkan Isang Rogo semua diparani baik gitu kan. Yang kapan dikondur gitu kan. Itu Mbak. Mungkin hanya ada 3 cara ini gitu. Dan cara ketiga aku paling nggak ngerti gitu. Ya, kita makin nggak jelas. Tapi paling enggak kalau dari 3 cara, 2 cara yang mungkin sama-sama nggak ngerti. Mas nomor 3, kita 3-3-nya. Yang pertama sama kedua kalau bisa ya menggunakan bahasa yang sopan ya. Jadi jangan bahasa Indonesia. Karena itu bukan bahasa mereka. Bahasa kita tapi bukan bahasa mereka gitu. Dan beliau nggak akan mau kalau pakai bahasa itu gitu masalahnya. Karena itu bukan bahasa mereka. Bisa mungkin pakai bahasa Kawi, jangan bahasa Kromo Inggil, itu kasar untuk mereka. Karena bahasa Kromo Inggil itu kasar banget loh kalau bagi mereka. Jadi jangan bicara pakai itu ya. Lanjutin pertanyaannya Oming Mas. Beliau para yang Hapsara Hapsari itu kan akan kembali gitu kan.
ke berarti kan eh, dengan kekuatan penuh beliau kembali di Rawuh gitu kan. Nah, terus ada efeknya nggak Mas di Tanah Murub ketika beliau mulai meninggalkan sana Mas? Ya di sana kan jadi nggak ada yang jaga. Karena kekuatan itu melekat pada beliau ya Mbak. Jadi seperti Mbak kemana-mana itu pasti punya tangan, punya telinga, punya kepala gitu. Nggak mungkin kan yang pergi cuma tangannya doang gitu, atau pergi kakinya doang, itu nggak mungkin Mbak. Semuanya gitu. Seperti itu. Iya semuanya. Itu satu kesatuan dengan beliau gitu. Nah sekarang kalau sana nggak ada yang jaga Mbak. Wong kono ki sekolah opo kan ketahuan ya. Bukti ini mereka tuh leluhurnya sih nggak ngerti ya. Kayak sampai menganggap bahwa makhluk hidup berasal dari asam amino gitu kan. Sampai mereka berpikir seperti itu kan. Itu menunjukkan bahwa mereka orang ngerti leluhur sopo gitu. Dan memang Habsor-Habsor tidak menampakkan diri di sana karena apa? Memang tujuan anak putu nih ngapain? Itu kan Mbak. Sehingga kalau mereka ditinggal pergi, lalu leluhur mereka sendiri yang akan datang. Nah, leluhur mereka sendiri itu siapa gitu kan? Nah itu kan bekasaan Praceto Mbak. Itu kan efeknya itu mereka akan turun dan ya mereka kan sering ngedu Mbak. Sering ngedu anak putu. Jadi kon tarung kini tarung kono tarung dindi gitu kan. Dan itulah akibatnya dan juga tanahnya sendiri pasti gojak-jakan ya mesti orang bakal nggak akan ini Mbak, nggak akan stabil lagi seperti sekarang. Terus niku Mas kalau ketika para eyang itu kembali niku kan saat berbondong-bondong niku ada lintasan khusus mboten Mas yang bisa diperhatikan Mas saat pindah ke negeri dongeng nanti. Mereka pasti akan soal kekayangannya Jawantah dulu ya, Mbak. Berarti mesti arahnya seperti kidul tuh, Mbak. Kidul Kulon. Kidul Kulon itu apa ya? Kalau dalam bahasa kita Barat Daya ya. Oh berarti dari Tanah Murub ke Barat Daya. Barat Daya terus baru kelihatan nanti gitu Mas. Ke Keraton Atlantis dulu baru ke sini, Mbak. Karena yang mengatur itunya kamu di sana itu ada di sana, Mbak. Jawa. Kan Palengganis yang penting ada di sana soalnya kan di sini kan nggak ada, Mbak. Terus kan itu tadi kan Mas Ngendiko dengan kekuatan penuh kan beliau kembali gitu. Terus yang membedakan pasti ada apa ya? Ada gemuruh gitu kan. Ya semacam itulah tanda-tanda gitu dengan karena beliau ini punya kekuatan yang cukup besar gitu kan. Nah, yang beda ini bagaimana Mas? Karena kan semua tuh juga ada reaksi kan mana yang saat yang gerak di bawah terus yang kalau pas beliau niku apa yang membedakan? Maksudnya kalau goncangannya gitu. Ya, maksudnya kan goncangannya gitu. Itu berbeda nggak Mas? Goncangan antara rawuhnya Parodangnya para Habsor-Habsari dengan bagaimana gitu yang lagi. Pada saat mereka datang mak jelat masuk kan berarti mak gergetek gitu kan Mbak. Mak jelat lagi mak gergetek gitu kan. Tapi kan pertama pasti akan dimulai dari kota ibu. Ibu nih apa namanya Mbok Kota gitu kan. Gitu. Dan di sini berarti Sang Hyang Bedara Surya sama Sang Hyang Bedari Condro tidak akan memberi tanda gerhana. Karena itu bukan berarti makani sih. Yang paling ngelek itu loh Mbak. Jadi karena pulangnya para Habsari itu. Gitu Mbak. Terus ya itu yang satu lagi Mas, tapi niki aja sih. Boleh dijawab boleh Pak gitu kan. Cuman disampaikan. Kan kemarin banyak yang main-main kumbul geni ya kan. Nah, itu kan ada yang suka dengan makanannya itu kan memang makanan pokoknya dia gitu Mas. Itu ngefek akan mempercepat bangunnya si yang bukan yang suka makan itu apa gimana Mas? Ya ini Mbak ya apa namanya
kita tuh normal aja lah. Kayak yang namanya manusia tuh yang dimakan apa gitu kan. Oke. Ya, jangan makan yang aneh-aneh gitu. Kalau makan yang aneh-aneh kan berarti anu tau Mbak, berarti kan mengkoyo menungso atau apa namanya mungkin lu suka menungso tapi kayak menungso gitu kan. Oke. Oke. Mungkin luwe kata luwesnya seberapa, mau semeter 2 meter atau gimana gitu. Itu berarti kayak menungso gitu Mbak. Kayak manusia. Oke. Oke. Mulai Ini lagi. luwe gitu kan. Dua yang Ini luwe. Maksudnya kayak menungso. udah sih. Wah, dari pertanyaan. Udah sih. Yang itu aja yang penting bisa ya tahu bedainnya itu. Karena kan semuanya diikutin beliau-beliau apa semuanya kan punya kekuatan besar itu tadi itu. Tapi kan minggu lalu Mas sudah nunjukin, udah mendongengkan ciri-cirinya gitu. Oke, sampun Mas, matur nuwun Mas. Malam. Iya. Oke. Oke ya Mbak Vicky, lanjut. Monggo Mbak. Oke, bentar Mbak. Jam segini masih ngurusin untuk pekerjaan besok. Jadi kayak ribet. Bentar. Oke, 91. Karena mereka berasal dari awalan yang berbeda. Ya memang orang tuanya beda dengan Jayeng Katon, jadi memang ya lain. Lanjut Mbak. Jadi yang boleh diarca pada ini bukan hanya manusia saja, tapi lelembut juga punya hak yang sama. Karena mereka juga punya tugas yang untuk menjaga dan hamba mayu juga. Lanjut Mbak. Oleh karena itu, mereka tidak boleh saling mengusir. Memang bisa diusir. Diduduk sapu ya ora iso, di pelintang ya ora iso. Ya. Lanjut Mbak. Tapi mereka harus saling mendukung dalam Hamayu Hayuning Bawono. Supaya alam raya ini jadi lebih indah dan layak untuk kehidupan selanjutnya. Lanjut Mbak. Serta tidak semua lelembut bisa diminta menjaga pusaka. Nomor piro ini Mbak? 95 ya Mas. Aku kelewatan nggak ya? Kecepatan nggak sih aku? 94 belum. Tapi mereka harus saling mendukung dalam udah. Udah ya, oh ya aku sih ngelungan. Ya, langsung 95. lanjut aja Mbak. Oke, 96. 96. Maka ada bagian dari mereka yang bisa diminta untuk menjaga tapal batas. Karena mereka nggak ada capeknya sehingga tinggal tidak akan terlena kayak seperti aku. Kalau aku ini aja udah ngantuk makanya baca nomor salah urutan. Lanjut Mbak. 97 terutama untuk kemayan suatu daerah agar tidak terlihat. Karena mereka bisa digunakan untuk menutupi sesuatu. Jadi bukan hanya menutupi satu orang, 2 orang, bahkan satu negara pun bisa ditutupin. Lanjut Mbak. Karena di zaman Kolobendu memang ada daerah yang harus disembunyikan. Karena kalau tidak disembunyikan, nanti daerah itu akan kelihatan dan akan menjadi daerah yang inceran dari banyak Soekarto yang hanya ingin merusak wilayah itu. Lanjut Mbak. Karena agar 96% dari Arcapada tetap bisa melakukan Hamayu Hayuning Bawono. Artinya kalau 4% nanti terpaksanya memang harus habis, ya berarti itu cuma 4%. Lanjut Mbak. Serta 4% sengaja diberikan kesempatan untuk para Drubikso dan Soekarto. Kebalik, Mas. Lanjut aja Mbak, udah disebutkan tadi. Karena mereka juga berhak mencoba Hamayu. Karena Gusti itu adil, jadi walaupun seperti apa mereka dikasih kesempatan. Lanjut Mbak. Tapi jika mereka sampai batas Kolobendu tidak bisa, maka memang harus dikembalikan ke asalnya. Tapi itu bukan berarti mereka tidak diberi kesempatan. Mereka sudah diberi kesempatan tapi tidak bisa. Lanjut Mbak. Karena asal mereka bukan di Arcapada, maka kalau kesempatan yang diberikan di Arcapada justru mereka gunakan untuk merusak, maka harus dikembalikan. Kembalikan ke tempatnya mereka. Jadi mereka kalau nggak punya tempat, jadi bikinkan tempat yang jauh. Lanjut Mbak.
Lalu, untuk 96% wilayah di Arcapada itu tetap bisa menjalankan Hamemayu, agar para Drubikso tidak bisa mengklaim kalau zaman harus diakhiri karena Trajayang Katon gagal. Tapi yang gagal hanya sebagian dari yang 4%, karena bahkan yang 4% saja tetap di Hamemayu, apalagi yang 96% tetap di Hamemayunya, jadi totalnya 100%. Jadi walaupun 4% ini nanti dapat dikatakan gagal, tapi gagalnya bukan 100% dari 4%. Jadi tetap mayoritas masih tetap di Hamemayu. Ayo, Mbak. Oke, terakhir, bentar Mas. Terakhir, jejibahipun sedaya para titah menika Hamemayu Hayoning Bawana. Sedaya kedah sami anyeng kuyung jumangkahipun Cakramanggilingan, kang sampun dipun purwani kalian sedaya para luhur kang arsa nyengkuyung dening Sang Dewi Angin-Angin, anggenipun netepi dawuhe para hyang tansah ngupadi kamulyan agung mring Tribuna. Udah Mas. Ya, berarti sudah selesai dibacakan semua dan itu artinya sebentar lagi aku bisa mau tidur gitu kan. Itu aja dari aku nggak ada tambahan. Yang penting ini semua sudah di ini dan mungkin Mbak Oming sudah saatnya manggil Pak Arso dipermudah menjadi Kang Arso gitu. Tadi sampun Mbak Vicky Mas, monggo Mas saja Oming langsung. Nggih, kalau kenten Oming tutup IG live kita malam ini matur gung ing panuwun dening Kitunggul Jati Jaya Amung Raga utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya puspitorum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayune pangeksi sensemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suka kagem rasa suka raharja kerta tentreming jagat raya. Ingat ya menyanar ini semua cuma dongeng, sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius nyimak ARC. Saya Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Anunda, dan Mbak Jo Kresna. Jangan diingat tiap Rabu, lupakan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, salam menyan dan salam ojo percaya. Percaya, salam percaya.